Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa lagi dalam acara Mimbar Gemar Online Senin 24 Agustus 2020. Hari ini saya terberkati dari pembacaan di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 9. Demikian bunyinya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Perikop pembacaan kita hari ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau kita membaca dari awal, kita melihat bagaimana pada saat Yesus Kristus Tuhan mengajak ketiga orang muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, naik ke atas gunung yang tinggi. Di situ tiba-tiba wajah Tuhan Yesus berubah berkilau-kilauan seperti matahari. Kemudian ada Musa dan Elia menemui Tuhan Yesus di atas gunung itu dan bercakap-cakap dengan dia. Dan satu lagi kejadian yang amat luar biasa. Tiba-tiba dari langit dalam awan-awan terdengar suara dari Allah Bapa yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Namun demikian, Tuhan Yesus demikian dimuliakan. Namun di ayat 9 tadi dikatakan Tuhan Yesus berpesan kepada ketiga muridnya agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun sampai dia dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa? Karena saat kejadian itu, Tuhan Yesus belum menyelesaikan misi yang ditugaskan Bapa kepadanya, yaitu menjadi penebus dosa umat manusia. Dia harus mati di atas kayu salib dan kemudian pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Nah, kalau semua kejadian itu belum selesai sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus, itu berarti misi itu belum dijalankan dengan sempurna. Dan jika berita mengenai Yesus dimuliakan di atas gunung itu sampai tersebar, maka kemungkinan besar misi yang dijalankan Tuhan Yesus Kristus itu akan gagal. Orang akan berbondong-bondong memuliakan Yesus dan mungkin memaksa dia menjadi raja bagi mereka, yaitu raja di dunia ini. Dan bukan itu tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Tujuannya adalah dia harus mati dan disalibkan dengan hina di atas kayu salib, dan darahnya yang kudus itu yang akan menebus dosa manusia di atas muka bumi ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Namun demikian Allah Bapa menguatkan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa anak manusia, yaitu guru mereka Yesus Kristus itu adalah anak tunggal kesayangannya, dan mereka harus mendengarkan dia supaya mereka teguh hatinya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, melainkan dia adalah anak yang dikasihi Bapa. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang walaupun dia adalah anak yang dikasihi Allah Bapa di surga, dia mau merendahkan dirinya, taat sampai menyelesaikan tugas yang diembankan Bapa kepadanya sampai akhir demi menyelamatkan manusia. Ketaatan Tuhan Yesus, kerendahan hati Tuhan Yesus itu sangat perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita
tidak boleh hanya percaya bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini, pernah mati di kayu salib, dan Dia menjadi juru selamat kita. Titik. Dan kita lalu mempercayai bahwa kita telah selamat tanpa kita turut ambil bagian di dalam kehidupannya yang sesungguhnya. Kita perlu Bapak Ibu untuk maju lebih lagi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus pernah datang ke dunia dan disalibkan, itu hanyalah percaya akan sejarahnya. Tetapi kita perlu dimensi lain dari percaya, yaitu kita mempercayakan kehidupan kita kepada objek yang kita percayai, kepada pribadi yang kita percayai. Dengan cara apa? Kita mengikuti teladan hidupnya. Kita meneladani kehidupannya yang taat kepada Bapa di surga. Kita meneladani kerendahan hatinya. Kita meneladani kasihnya. Kita meneladani ketaatannya kepada aturan-aturan pemerintahan pada waktu itu. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, kita terpanggil. Saat ini kita menjadi garam dan terang dunia dengan jalan menjadi suratan yang terbuka, yaitu dengan kita menghidupkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita, maka orang akan melihat Kristus melalui kita. Jika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menjadi Kristus kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita menjadi saluran pemberitaan Injil dengan cara kehidupan kita ini menjadi Injil yang terbaca oleh orang di sekitar kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita kepada sesama. Kita harus mengasihi Bapa di surga dengan melakukan kehendaknya, yaitu menuruti perintah Tuhan Yesus Kristus, menjadikan segala bangsa muridnya. Seorang murid harus taat kepada gurunya, baru bisa dikatakan murid. Oleh sebab itu, kita harus mau diajar oleh Tuhan Yesus. Kita harus mau dididik oleh Bapa kita di surga melalui kehidupan kita sehari-hari dengan membaca firman-Nya. Kita menuruti, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mengabaikan kehendak hati kita. Kita harus menyangkal diri kita, menanggalkan segala kedagingan kita, dan kita belajar untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu apa yang benar, yang kudus, dan yang sempurna. Dan dari mana kita memperoleh semua itu, mengetahui semua itu, yaitu dengan menggali firman-Nya, membaca firman-Nya terus menerus, dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita di tempat kerja, di dalam tempat pelayanan. Saat kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus memancarkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, dengan meneladani ketaatan Tuhan Yesus, kerendahan hati Tuhan Yesus, kasih-Nya, maka kita kelak juga akan diakui oleh Bapa di surga bahwa kita juga adalah anak-anak yang dikasihinya. Bukankah itu yang kita rindukan? Karena sebagai seorang anak, kita harus mau dididik oleh Bapa supaya kita menjadi anak-anak Bapa yang berhak menerima janji-janjinya, yaitu warisannya kerajaan surga. Kita turut memerintah bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita
di dalam kerajaan-Nya yang mulia. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami rindu Bapa untuk bisa meneladani kehidupan Yesus Kristus Putra Tunggal kesayangan-Mu di dalam kehidupan kami, yang saat ini kami hidupi di dalam dunia yang tidak mudah. Tolong kami Bapa dengan pimpinan-Mu dan ajaran-Mu yang penuh kasih melalui firman-Mu yang kami renungkan setiap hari. Dan dengan Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk mengerti pikiran perasaan Bapa, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjuang dan belajar menjadi anak-anak yang dikasihi Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.